Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke jenis-jenis fungsi. Jenis-jenis fungsi yang pertama yaitu fungsi konstanta. Definisinya sebagai berikut. Setiap anggota dari A memiliki bayangan yang sama di B, sehingga daerah hasil dari fungsi ini merupakan himpunan dengan satu anggota. Notasinya fx sama dengan A adalah konstanta. Contohnya, ada fx sama dengan 2 atau fx sama dengan negatif 3. Jadi 2 sama negatif 3 itu adalah konstanta. Grafiknya bisa dilihat pada slide berikut. Ada sumbu x, sumbu y. Nah, fx sama dengan 2, yaitu artinya y-nya itu sama dengan 2. Kalau fx sama dengan negatif 3, artinya y-nya sama dengan negatif 3. Yang kedua, fungsi identitas. Definisinya, jika A adalah himpunan tidak kosong, maka fungsi f dari A menuju A adalah fungsi identitas jika fx sama dengan x untuk x anggota bilangan A atau identitas dari A. Notasinya yaitu y sama dengan fx sama dengan x. Grafiknya bisa dilihat pada slide. Y sama dengan x. Yang ketiga, fungsi linier. Definisinya, fungsi yang variabelnya berpangkat 1. Nanti grafiknya itu berupa garis lurus. Notasinya fx sama dengan ax ditambah b, dengan a dan b itu konstanta, serta a itu tidak boleh sama dengan 0 untuk semua x dalam daerah asal. Contohnya, diketahui fungsi fx menuju x ditambah 2 dengan daerah asal domain dari fungsi f-nya itu x, di mana x-nya itu lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2, dan x-nya anggota bilangan real. A. Tentukan berapa nilai fungsi f untuk nilai x bilangan yang mungkin. Jadi x-nya itu kalau lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2, artinya x-nya itu hanya 0, 1, dan 2. Jika x-nya 0, berarti fx itu nanti sama dengan 2. Jika x-nya 1, fx-nya sama dengan 3. Dan jika x-nya 2, fx-nya sama dengan 4. Yang B, tentukan daerah hasil fungsi f. Daerah hasilnya yaitu dilihat pada fx atau y-nya. Y di mana y-nya itu paling kecil di situ 2, berarti y harus lebih dari sama dengan 2. Dan yang paling besar adalah 4, berarti y kurang dari sama dengan 4. Dengan y anggota bilangan real. Yang C, gambarlah grafik fungsi f pada bilangan kartesius. Jadi tadi udah ketemu x fx dari 0 sampai 2, tinggal koordinatnya berarti 0,2. Misalkan Bun Nurul kasih titik A, 1,3 Bun Nurul kasih nama titik B, dan 2,4 Bun Nurul kasih titik C. Tinggal nanti kalian hubungkan dari titik A sampai titik C. Nah, penghubungan ini dia tidak boleh lebih dari titik A sampai C dan tidak boleh kurang. Jadi harus. Yang ketiga, fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dengan a, b, dan c konstanta. Dan a tidak boleh sama dengan 0 untuk semua x dalam anggota daerah asal. Bentuknya nanti berupa parabola. Cara menggambar yang pertama adalah kalian harus cari titik potong terhadap sumbu x atau ordinat y itu sama dengan 0. Yang kedua, titik potong sumbu y. Yang ketiga, titik puncak. Dan yang keempat adalah sumbu simetri parabola, yaitu x sama dengan negatif b per a. Contohnya, yang pertama, gambarkan grafik fungsi fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 untuk daerah asalnya negatif 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3, kemudian tentukan daerah hasil. Jadi kalau x-nya itu lebih dari sama dengan negatif 2 dan kurang dari sama dengan 3, berarti x-nya itu berupa negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3.
Jika X-nya itu negatif 2, maka Fx-nya itu ketemu negatif 5 atau koordinatnya negatif 2, negatif 5. Misalkan menurut kasih nama titik A. Yang selanjutnya yaitu X-nya negatif 1, Fx-nya ketemu 0, berarti koordinatnya min 1,0, Bu Nurul kasih nama titik B. Sedangkan X-nya 0, Fx-nya 3, berarti koordinatnya 0,3, Bu Nurul kasih nama titik C. Jika X-nya 1, ketemu Fx-nya 4, koordinatnya 1,4, Bu Nurul kasih nama titik D. Lalu X-nya 2, Fx-nya 3, koordinatnya 2,3, Bu Nurul kasih nama titik E, dan ketika X-nya 3, Fx-nya 0, maka koordinatnya 3,0, Bu Nurul kasih nama titik F. Jadi grafiknya tinggal kamu hubungkan dari titik A sampai titik F. Kemudian tentukan daerah hasil. Daerah hasil itu lihat di sumbu Y. Di situ di sumbu Y atau Fx-nya itu dia paling kecil itu negatif 5 dan paling besar adalah 4. Jadi daerah hasilnya negatif 5 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 4. Jadi kalau daerah hasil lihat Y-nya, tapi kalau daerah asal lihat X-nya. Yang ketiga, fungsi rasional, yaitu rasio dari dua polinom